Halo, Bola Supporter. Ketemu lagi dengan Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Ya, akhirnya selesai Bola Supporter. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akhirnya dipastikan tersingkir, tereliminasi di putaran keempat setelah 2 kali mengalami kekalahan dari Arab Saudi dan Irak ya. Hasil yang tidak bagus ya buat kita, tapi inilah, kalau Mister bilang sih udah hebat lah skuad Garuda ya. Terima kasih para pemain yang sudah membuat kita semua sempat percaya bahwa Indonesia akhirnya bisa tampil di putaran final Piala Dunia setelah merdeka tahun 1945 ya. Perjalanan kita ya luar biasa, karena dari awal sebelum kualifikasi zona Asia dimulai itu Indonesia ya dianggap salah satu tim terlemah di Asia lah ya. Karena waktu 2023 kita mulai kualifikasi, Indonesia masih ada di peringkat 150 FIFA. Jadi kita harus mulai perjalanan dari babak pertama tuh, dari putaran pertama kualifikasi. Kemudian kita ngalahin Brunei Darussalam, kemudian masuk ke putaran kedua, drawing juga kita dianggap sebagai tim terlemah gitu ya. Kita segrup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Tapi kita kemudian bisa menjadi runner up dengan 2 kali mengalahkan Vietnam, tim yang selama ini menjadi momok kita di ASEAN gitu ya. Kemudian masuk ke putaran 3, itu udah masuk jajaran elit lah, klub tim-tim raksasa di Asia. Kita masuk ke sana dan jelas kita juga kembali dianggap sebagai tim terlemah. Waktu itu drawing masuk pot terakhir ya. Kita satu grup dengan 3 negara yang langganan tampil di Piala Dunia. Ada Jepang, Australia, Arab Saudi. Ini grup yang paling berat dibandingkan dengan 2 grup lainnya ya. Tapi kemudian kita bisa finish di peringkat 4, kemudian lolos ke putaran keempat. Ya, ini perjalanan yang panjang gitu ya, 20 pertandingan sudah kita lalui. Dari catatan itu udah terlihat bagus lah Indonesia perjalanannya ya. Bisa berkali-kali mematahkan prediksi bahwa kita adalah negara yang lemah di Asia, tapi enggak lah. Kita udah naik level. Bisa dipastikan kita naik level. Kita sempat mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga, sempat menahan Australia di kandang sendiri di putaran ketiga. Tapi naik level, tapi memang harus kita akui kita belum sejajar lah dengan negara-negara terbaik di Asia. Kita masih mengalami kesulitan menghadapi Jepang. Kita 2 kali dibantai oleh Jepang, kemudian juga pernah kalah telak dari Australia. Dan sekarang di putaran keempat ketika tekanannya begitu besar ya, kita menghadapi Arab Saudi dan Irak, kita malah kalah gitu. Jadi sekali lagi Mister bilang terima kasih buat perjuangan skuad Garuda, sudah maksimal. Dari catatan itu memang kita mungkin masih belum matang ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia, belum waktunya gitu ya. Kita masih ya itu tadi yang Mister bilang, kita masih kerepotan menghadapi tim-tim terkuat di Asia. Kemudian nanti Bola Supporter bisa simak artikelnya Mister di bolasport.com bahwa kita dari 20 pertandingan itu melakukan 12 kali blunder gitu yang berbuah gol lawan, dan beberapa diantaranya itu berakibat ya kita gagal menang atau gagal meraih poin gitu. 12 blunder dalam 20 pertandingan yang berbuah gol lawan itu terlalu banyak sih kalau menurut Mister ya. Terlalu banyak untuk tim yang punya aspirasi lolos ke Piala Dunia. Kalau kita bandingkan dengan Jepang misalnya, sebagai tim Asia pertama yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026, sepanjang kualifikasi itu mereka cuma bikin 1 kesalahan gitu, 1 blunder. Ya kalau mau lolos ke Piala Dunia, dia tanyakan aja ke tim-tim yang udah langganan ke sana gitu, baik dari Asia, dari Eropa. Mereka nggak akan banyak melakukan kesalahan gitu, karena ini memang turnamen level tinggi ya, level bahkan level tertinggi lah kalau Mister bilang. Semua tim pengen ke Piala Dunia, semua negara pengen ke Piala Dunia, jadi semua kekuatan terbaik ya harus tumpah di sini. Kita sudah mengeluarkan kemampuan terbaik kita, tapi ya memang masih banyak melakukan kesalahan sendiri, dan akhirnya memang
apa namanya, harus menerima gagal lolos ke Piala Dunia. Tapi sekali lagi salut lah buat perjuangan skuad Garuda. Sudah mati-matian gitu ya, dan sudah memberikan banyak kebanggaan lah sepanjang perjalanan ini. Kita beberapa kali gitu merasa bangga bahwa kita punya pemain-pemain seperti ini, pemain-pemain yang bisa apa namanya, mengangkat timnas Indonesia itu naik ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Cuma memang ini sih kalau Mister bilang sih ya itu tadi terkait kesalahan gitu ya. Ada banyak penyesalan sih sepanjang perjalanan kualifikasi Piala Dunia ini ya. Mungkin dalam bayangan Mister apa jadinya kalau misalnya dulu kita nggak melakukan kesalahan waktu melawan China, waktu kita kalah 1-2. Kemudian waktu menghadapi Australia di kandang Australia ya, kita kan sebetulnya waktu itu sempat masih punya kesempatan untuk lolos langsung sebagai peringkat kedua grup C. Tapi kemudian di debut Patrick Kluivert sebagai pelatih ini, dia memilih strategi yang sangat terbuka dan itu menjadi bumerang buat kita. Ya, Mister bertanya-tanya kalau seandainya kita dulu waktu lawan Australia tidak bermain terlalu terbuka akan seperti apa gitu hasilnya. Kemudian yang terbaru yang di ini putaran keempat lah jelas, terutama di pertandingan lawan Arab Saudi ya. Bagaimana kalau Mark Klok atau Yacob Sayuri tidak melakukan kesalahan yang berbuah 2 gol buat Arab Saudi, kita akan seperti apa gitu. Kita kalah 2-3 dari Arab Saudi, tapi 2 gol Arab Saudi itu datang dari kesalahan kita sendiri gitu. Apa jadinya kalau nggak ada kesalahan gitu. Itu sih penyesalan Mister sih. Juga melawan Irak ya. Irak kita banyak membuang peluang, kita punya banyak kesempatan sebetulnya untuk mencetak gol, cuma sayang tidak ada yang berbuah skor sehingga akhirnya malah kita yang kebobolan gitu. Ya penyesalannya bagaimana kalau peluang-peluang kita yang kita dapatkan terutama di babak pertama itu masuk gitu. Ya banyak banyak penyesalan lah. Walaupun kita tetap bangga dengan skuad Garuda. Kemudian salah satu penyesalan lainnya ya tentu saja ya, Mister juga sepakat lah dengan kebanyakan suara dari Bola Supporter ya. Kita mengganti pelatih, ya itu kan wewenangnya federasi lah, memang wewenangnya federasi, entah apa yang jadi pertimbangan. Tapi ya pergantian pelatih ya malah turun level sih kalau menurut Mister sih ya. Enggak lah, Patrick Kluivert ya ini mantan pemain yang namanya besar gitu ya. Ya tapi kan nggak semua pemain top itu bisa jadi pelatih. Ya, kita harus membayar itu sih. Kita harus membayar pelatih yang ya sekarang apalagi dengan hasil gagal di putaran keempat udah pastilah tudingan akan ke Patrick Kluivert gitu ya. Ya bukan, harus diakui lah, udah bukan pelatih bagus lah. Dia pemain bagus tapi bukan pelatih bagus lah. Ya kalau pelatih bagus kan nggak mungkin lah dia nyasar nanganin Kurakau atau apa gitu ya. Ya bandingin aja dengan siapalah yang pelatih Belanda, Arne Slot lah. Arne Slot ini kan, Arne Slot juga bekas pemain, mantan pemain, usianya 2 tahun lebih muda daripada Kluivert. Kalau pelatih bagus ya jalurnya nggak akan kemana-mana gitu, nggak nyasar kemana-mana. Arne Slot ya awalnya juga jadi asisten sama seperti Kluivert, tapi kemudian pasti ketahuan lah kalau ada kemampuannya sebagai pelatih, pasti akan ketahuan. Jadi Slot ya sekarang kita tahu pernah menangani tim-tim besar di Eropa, sampai sekarang berada di Liverpool gitu. Ya kalau pelatih bagus nggak akan ke negara-negara antah berantah gitu. Ya itu sih. Dan terutama Kluivert ya pasti akan makin tersudut lah ya dengan putaran keempat ini. Ya walaupun tampil lumayan lah waktu menghadapi Irak, tapi ya nyatanya kalah. Apalagi kemudian sebelumnya melawan Arab Saudi banyak sekali kesalahan yang beliau lakukan gitu ya, dari pemilihan starting 11. Ya orang awam, orang yang bukan pelatih pun tahu gitu kalau ada kesalahan di pertandingan lawan Arab Saudi. Coba bagaimana kalau misalnya nggak ada blunder gitu, kalau misalnya main kayak menghadapi Irak lah waktu lawan Arab Saudi kayak apa gitu. Itu sih penyesalan yang dirasakan Mister sih dari perjalanan skuad Garuda. Tapi sekali lagi Mister sih ya bangga lah dengan penampilan dari tim nasional kita ya. Sudah
Dari putaran pertama loh, dari putaran pertama kita masuk putaran 2, putaran 3 dan putaran keempat. Ya, tapi memang ya hanya sebatas itulah kemampuan kita kalau menurut Ilmister ya. Memang belum matang lah untuk bisa lolos ke Piala Dunia, karena ya Piala Dunia memang ini terbuka untuk semua negara, tapi nggak semua negara itu bisa melakukan itu, bisa lolos ke sana, karena ya memang itu sepak bolanya harus kuat. Ya sekali lagi kompetisinya harus kuat itu. Pool pemainnya, stok pemainnya itu banyak gitu ya, pemain yang bagus gitu. Jadi kalau ada sedikit kesalahan pemilihan starter kayak waktu kita lakukan lawan Arab Saudi itu, kualitasnya nggak beda-beda amat gitu antara starter sama cadangan gitu. Jadi blundernya tuh nggak terlalu terasa. Ya kita belajar lah dari sini. Mudah-mudahan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu menjadi pelajaran yang baik buat kita. Kedepannya akan seperti apa, mungkin federasi juga lebih fokus lagi ke inilah kalau menurut Ilmister sih ya. Ya balik ke asal lagi lah, perkuat kompetisi pemain muda juga dijalanin. Ya naturalisasi Ilmister lihat ya bagus lah, kita bangga sekarang punya pemain seperti Jay Itzes, punya pemain seperti Kevin Dix, tapi ya kompetisi kita ya harus dikuatin lah. Negara-negara yang lolos ke Piala Dunia yang pelanggan itu kan semuanya kuat di kompetisi gitu ya. Mereka punya stok pemain yang bagus. Kalau liganya itu tidak termasuk yang terbaik dunia, tapi mereka mengirim banyak pemain mereka ke liga-liga top gitu. Ambil contoh Jepang misalnya. Jepang ya level liganya mungkin hanya terbaik di Asia, tapi mereka punya banyak sekali pemain yang main-main di liga-liga top Eropa gitu ya. Jadi mereka ya stok pemainnya memang bagus sekali, dalam sekali. Ini yang belum kita punya dari Indonesia. Ya silakan Bola Supporter kasih komentar bagaimana Bola Supporter mengomentari perjalanan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Tapi Ilmister sih mengajak kita inilah berterima kasih kepada para pemain, ya bukan para pemain udah luar biasa, udah memberikan segalanya gitu ya. Kita ya sempat bermimpi lah bisa lolos ke Piala Dunia, walaupun memang akhirnya menyakitkan gitu. Tapi ini udah maksimal lah kalau menurut Ilmister ya. Itu tadi dari tim yang dianggap FIFA, dianggap AFC itu sebagai tim terlemah di Asia, kita bisa menjadi ya kalau menghitung ini ya, kita sampai putaran keempat ya mungkin kita masuk inilah sekarang mungkin 15 tim terbaik di Asia gitu. Oke, itu dari Ilmister. Silakan Bola Supporter kasih komentarnya. Apakah sependapat dengan Ilmister? Apakah punya komentar lain? Silakan, dan ikuti terus ya perkembangan tim nasional Indonesia dan kualifikasi Piala Dunia di bolasport.com. Jangan lupa subscribe akun YouTube bolasport.com. Sampai ketemu lagi Bola Supporter di kesempatan lainnya. Salam. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.